Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam intinya, pokoknya adalah akhlak. Oleh karena itu, kita sering mendengar-dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Selain itu, kita juga pernah mendengarkan sabda Rasul bahwasanya kelak di hari kiamat, orang-orang yang dekat dengan beliau adalah orang-orang yang berbudi luhur. Budi luhur atau akhlakul karimah adalah merupakan sebuah pertanda keberagamaan seorang muslim. Itu artinya, apabila Anda lebih berakhlak daripada saya, berarti Anda Islamnya adalah jauh lebih baik daripada saya. Untuk melihat seberapa baik orang itu dalam beragama adalah dengan melihat akhlaknya. Bukan sholatnya, bukan wiridnya, apalagi pakaiannya dan lain sebagainya, tetapi melihat akhlaknya. Dan apabila kita melihat biografi atau sirah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang paling condong dicontohkan oleh beliau adalah akhlakul karimah. Misalnya, beliau yang begitu tinggi kedudukan dan martabatnya, beliau begitu tawadu, beliau tidak pernah menyombongkan diri, beliau tidak pernah kasar kepada orang lain, meskipun misalnya kepada anak buahnya sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan firman Allah, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Allah Subhanahu wa taala merahmati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingganya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dianugerahi kasih sayang dan kelembutan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang agung, sebagai teladan, sebagai contoh dan panutan seluruh umat manusia, kita bisa melihat betapa beliau begitu tinggi dan agung akhlaknya. Bahkan kalau kita meneliti, kita memperhatikan ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, di dalam Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai kita mengucapkan minal jinnati wan nas, maka tidak sekalipun kita menemukan Allah berfirman memuji Rasulnya yang paling dikasihi ini dengan pujian yang misalnya sebagai orang yang paling kaya atau orang yang paling cerdas, apalagi orang yang paling berpangkat. Tetapi yang ada adalah firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipersaksikan oleh Allah sendiri bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah memiliki akhlak yang sangat luhur, akhlak yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah apabila orang-orang muslim yang lainnya selamat dari lisannya maupun dari tangannya. Selamat dari tangannya di sini berarti bahwasanya sebagai seorang muslim yang sejati hendaknya menjaga orang muslim yang lainnya dari perbuatan yang menyakiti orang lain. Dari hadis tersebut kita bisa belajar bahwa sebagai seorang muslim yang sejati hendaknya menjaga muslim yang lainnya dari sakitnya perkataan kita maupun dari sakitnya hasil perbuatan kita. Lalu bagaimana dengan konteks kenegaraan dan kebangsaan menjadi seorang warga negara yang baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Para ulama di sini memaknai ulil amri sebagai ahli agama, sebagai umara atau pemimpin. Lalu bagaimana kita mestinya mematuhi atau mentaati pemimpin kita?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan. Selagi perintah dari pemimpin itu adalah perintah untuk melaksanakan kebaikan dan bukan perintah untuk melaksanakan maksiat, maka itulah perintah yang semestinya kita taati. Dan sebaliknya, apabila perintah itu adalah perintah untuk melaksanakan keburukan atau maksiat, maka la sama'alahu, tidak perlu kita dengarkan dan tidak perlu kita taati pemimpin yang seperti itu. Kita perhatikan di sekitar kita bahwasanya para pemimpin kita merumuskan peraturan-peraturan, undang-undang, hukum yang bertujuan agar umat muslim bisa memperoleh hak-haknya dan juga bisa menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim. Dan peraturan-peraturan itu tidak disusun, tidak dirancang untuk memberikan perintah kepada umat muslim agar melaksanakan kemaksiatan. Maka sudah barang tentu pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang mesti kita taati. Dan bagaimana dengan konteks kenegaraan dan kebangsaan kita sebagai umat muslim? Hendaknya kita sebagai umat muslim adalah menjaga perbuatan-perbuatan kita kepada umat muslim yang lain agar terhindar dari sakitnya perkataan kita maupun sakitnya hasil perbuatan kita. Dan dalam konteks kenegaraan, hendaknya kita mematuhi para pemimpin-pemimpin bangsa ini, karena perintah-perintah dari pemimpin bangsa ini adalah perintah yang untuk kebaikan kita bersama, bukan perintah untuk melaksanakan kemaksiatan atau keburukan. Dan apabila ada perselisihan dengan pemimpin, sebaiknya kita sikapi dengan baik dan dengan bijaksana. Berselisih dengan pemimpin bukan dengan menghujat atau mencaci maki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.